Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Saya rindu Bapak Ibu sekalian ya, untuk mengingatkan kita semua tentang siapakah Yesus itu. Karena hampir 2000 tahun ini ya, hampir 2000 tahun lah ya, ini para penyembah Allah Tritunggal ini gagal memahami siapa Allah yang sebenarnya. Karena mereka lucunya itu menyelidiki tentang Allah, yang diistilahkan teologi, kan begitu. Yang seharusnya memahami Allah dari apa yang Allah nyatakan, begitu harusnya. Kita kan ciptaan, nggak mungkin ciptaan bisa menyelidiki sang pencipta, kecuali sang pencipta itu yang menyatakan dirinya. Siapa dia? Makanya banyak yang gagal dalam memahami ini. Terutama dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan di sini ya. Pada mulanya adalah firman. F-nya itu huruf besar ya. Firman itu adalah Allah. Bukan firman itu adalah perkataan Allah. Tidak. Tapi dikatakan firman itu adalah Allah. Itu yang harus dipahami. Kalau dikatakan firman itu adalah perkataan Allah, maka tidak mungkin ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Ini sekolah berapa tahun ini bahasa Indonesia tidak mengerti. Sudah itu sosoknya bahasa Ibrani, Yunani. Ini bahasa yang sederhana saja tidak bisa dimengerti. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu bukan perkataan. Beda. Saya waktu debat dengan siapa itu? Ya, di Channel Damai Kasih. Dia berpikir bahwa yang menjadi manusia ini adalah perkataan Allah. Ngaco. Firman ini adalah Allah. Firman ya, yang perkataan Allah itu, perkataan Allah ya, itu tidak punya kuasa. Tahu? Kalau tidak ada Allah, Allah yang berfirman itulah yang berkuasa. Allah berfirman, Dia mencipta, Dia berkarya dengan berfirman. Jadi ini firman yang berfirman. Itu maksudnya. Berfirmanlah Allah. Nah, siapa yang punya kuasa? Allah yang punya kuasa. Bukan firman perkataan itu.
Jadi jangan dibolak-balik. Allah mencipta dengan cara berfirman. Jadi firman itu mencipta dengan cara berfirman. Firman yang adalah Allah itu mencipta dengan cara berfirman. Jadilah, maka semuanya jadi. Yang punya kuasa siapa? Ya Allah itu yang adalah firman. Bukan perkataannya. Perkataannya menjadi berkuasa karena yang berfirman itu, yang berkata itu adalah Allah. Tahu? Nah, sampai di sini aja nggak mudeng. Makanya hampir 2000 tahun tuh terus aja muter-muter di pribadi terus. Iya kan? Mana Allah Tritunggal? Oh, ini ada konsepnya. 2000 tahun, hampir 2000 tahun tuh konsep melulu. Itu sudah kadaluarsa konsep itu. Allah Esa. Itu sejak ditulis oleh Musa sampai kepada perjanjian baru, itu Allah Esa. Itu sudah jadi. Nah, kalau Allah Tritunggal kan masih di konsep. Jelas di konsep, karena nggak ada. Lalu dicarilah ayat-ayat yang bisa memasukkan Allah Tritunggal. Ternyata nggak ada tuh. Allah bukan pribadi, Allah itu roh. Dicari-cari kata-kata, oh Allah itu plural. Nih, saya bacakan nih ya. Apa yang Allah katakan di sini? Dalam Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Ya. Akulah Tuhan. Ya. Tuhan huruf besar semua ya. Terjemahan dari YHWH itu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, seorang diri, ya, dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Itu single, bukan plural. Siapakah yang mendampingi aku? Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan, ya, semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Itu single. Mau apa lagi? Plural bohong aja. Ini Alkitab. Yesaya 44 ayat 6. Yang terdahulu, ya. Dan yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Nggak ada lagi. Kita lihat dari yang terdahulu dan terkemudian, ya. Itu Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu jelas. Terdahulu dan terkemudian, Alfa dan Omega. Nggak mungkin Tuhan yang terdahulu, yang kemudiannya yang lain lagi. Nggak mungkin Tuhan yang Alfa, yang Omeganya lain lagi. Nggak mungkin. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Itu kekal. Itu Yesus.
Iya kan? Ini yang sering digagal pahami. Oh, lalu saya juga heran ini. Pada saat membaca ayat ini ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ya. Sampai 3 ya. Ya, kalau mau sampai 18. Itu tiba-tiba mereka sepakat ini. Pengagum penyembah Tritunggal. Tiba-tiba mereka buta huruf atau tiba-tiba mereka jadi anak SD, nggak ngerti. Gitu loh. Firman yang F-nya itu huruf besar itu adalah Allah. Kalau firman yang F-nya huruf kecil itu adalah perkataan. Apa saya harus jelaskan lagi? Tapi gayanya oh saya ini tahu bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Indonesia aja nggak mudeng. Jadi kalau gagal atau pura-pura nggak ngerti ya, bahwa yang menjadi manusia itu adalah Allah sendiri ya. Nah, itu ayatnya berapa ya? 63 ya, ayat itu nanti saya carikan itu. Yesaya ya. Nanti saya carikan itu ya, ayatnya yang ke ya, Yesaya 63 ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ia sendiri ya. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Yesus itu diutus Allah. Tetapi dia itu bukan utusan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengutus dirinya. Bukan perkataannya. Tetapi dia sendiri. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10. Dan juga Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Allah yang jadi manusia. Nah ini yang sering apa ya? Ya tadi saya bilang pura-pura nggak dimengerti, nggak dibaca, tiba-tiba sepakat gitu loh. Baca Alkitab jangan sepotong-sepotong. Baca ya, pahamilah ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Baru kita bisa melihat konteks waktu. Begitu caranya. Allah yang jadi manusia difitnah. Oh itu perkataannya. Itu perkataannya, bukan perkataannya. Baik. Nah, kita masuk kepada tema kita ya. Tadi itu baru prolog ya, bahwa yang menjadi manusia itu adalah Allah, bukan perkataannya. Ya. Kita masuk kepada firman, gambar, rupa Tuhan, anak domba, dan Allah. Ya. Yang pertama, firman adalah Allah. Yang tadi itu ya, yang sudah saya sampaikan panjang lebar ya. Jadi pada saat firman itu mencipta, firman itu berfirman. Ya, beda ya. Firman yang adalah Allah itu pada saat dia mencipta, dia berfirman, dia berkata. Ya. Nah yang kedua, gambar Allah adalah firman. Ya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kolose 1 ayat 15. Yang sulung lebih utama dari semua yang diciptakan.
Maksudnya, firman itu adalah sang pencipta. Firman yang adalah Allah itu, firman itulah sang pencipta. Ya. Karena di dalam dialah, di dalam firman itu, sang pencipta itu telah diciptakan segala sesuatu. Ya. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16. Ya. Itu gambar Allah ya. Nah sekarang rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26-nya. Filipi 2 ayat 6 ya, adalah firman. Rupa Allah adalah firman. Ya. Firman yaitu rupa Allah yang roh. Ya. Menjadi manusia fisik, yaitu namanya Yesus. Ya, firman menjadi manusia, namanya Yesus. Ya. Lukas 1 ayat 31. Ketika firman rupa Allah yang roh jadi manusia, nah di surga tetap ada Allah. Ya kalau pribadi nggak bisa, karena Allah itu roh. Ya. Ketika firman yang rupa Allah jadi manusia, ya, Yohanes 1 ayat 14, di surga ada Allah yang namanya Yesus juga. Yohanes 17 ayat 12. Ya, Yesus juga ya. Fisik manusia namanya Yesus. Ya. Demikian pula Allah di surga juga namanya Yesus. Allah satu. Allah itu roh. Dia memenuhi segala ciptaannya. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di surga. Ya, namanya Yesus. Dan dia juga ada dalam diri Yesus, rohnya itu. Itu namanya Yesus juga. Firman yang menjadi manusia. Ini yang gagal dipahami juga. Ya. Dipikirnya pada saat perkataan lagi. Bosan saya tuh. Otaknya pada nggak nyampe. Pada saat Allah di sorga, roh itu, dia juga ada dalam diri Yesus. Yang fisik. Ini yang gagal dipahami. Yang keempat, Tuhan. Nah, tunggu dulu. Tadi kan firman adalah Allah. Yang kedua, gambar Allah adalah firman. Yang ketiga, rupa Allah adalah firman. Yang keempat, Tuhan ya adalah nama dan sebutan. Tuhan itu bukan nama Allah, melainkan sebutan untuk firman. Ya. Terdapat dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Ya. Sama sekali bukan nama diri Allah, tapi itu nama sebutan ya. Yang kelima, anak domba. Yaitu setelah Yesus fisik itu mati disalib, ya, bangkit naik ke sorga, anak domba adalah nama baru untuk firman yang adalah Allah. Jadi dia memakai nama yang baru. Ya. Wahyu 19 ayat 13. Namanya firman Allah. Perhatikan ya, F ya. Maksudnya firman adalah Allah. Ya. Wahyu 3 ayat 12. Firman Allah memakai namaku yang baru, yaitu anak domba. Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Nah sekarang yang keenam. Allah adalah yang duduk di tahta sorga. Ya. Jadi gini, untuk mempermudah pemahaman ya, Allah yang roh itu, ya, Allah kan roh ya, dia duduk di tahta sorga dan disembah. Ya. Yang berkarya itu adalah firman.
yang menjadi manusia, dan sebelumnya Yohanes 1 ayat 3 dia mencipta. Kolose 1 ayat 15, 16, 17 ya. Itu. Ya kan? Yang berkarya itu adalah firman. Jadi Allah yang berkarya itu, yang firman itu, itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. Mengerti? Allah tetap satu. Dia disembah. Pada saat yang sama, dia juga berkarya, mencipta, menyelamatkan. Itu Allah. Yang mencipta dan menyelamatkan itu firman. Yang berkarya adalah setelah mati disalib, bangkit, naik ke sorga adalah anak domba. Ya. Karyanya nanti, yaitu rapture, perang Harmagedon, kerajaan 1000 tahun, Gog Magog, penciptaan bumi baru yang datar, sorga diturunkan, neraka diciptakan, iblis dihukum, dan penghakiman semua agama di jagat raya ini. Nah, itu nanti yang melakukannya adalah anak domba. Dia memakai namanya yang baru, bukan lagi firman, tetapi anak domba. Ya. Karena firman itu telah jadi manusia. Manusia itu mati di kayu salib untuk korban tebusan manusia berdosa. Setelah mati, dia bangkit dan kembali ke posisinya, ya, sebagai firman, sebagai Allah. Dan dia memakai nama yang baru, yaitu anak domba. Amin. Sudah mengerti sampai sini? Apapun agamamu, kelak yang jadi hakim di akhir zaman adalah Yesus, anak domba itu. Nah, bukan sebapa, bukannya Allah Tritunggal, enggak ada sebut-sebut Bapa Allah Tritunggal, enggak ada. Jadi sudahlah, ya, para penyembah Bapa dan Tritunggal itu, akuilah, konsistenlah. Kan kalian bermati-matian nih. Oh, saya ini menyembah Bapa. Oh, ini Allah Tritunggal ada, ini ada nih, gitu ya. Ya akui dong. Apa orang-orang dulu bilang tuh, gentleman. Jangan bilang orang Kristen, tapi katakanlah sebagai penyembah Tritunggal. Orang Kristen adalah penyembah Yesus. Kata Petrus apa? Jika ia menderita sebagai orang Kristen, jangan ia malu, melainkan muliakanlah Allah dalam nama Kristus itu. Nah, itu orang Kristen. Petrus Kristen, bukannya Katolik. Ngambek lagi deh ntar, ngambek lagi. Ya buktikan aja kalau Petrus itu Katolik atau penyembah Tritunggal. Saya buktikan. Saya buktikan dengan ayat-ayat Alkitab. Nggak mungkin Petrus yang adalah rasul, pemimpin para rasul, ya, yang menyembah Yesus, ya, itu tiba-tiba mendirikan jemaat di Roma. Namanya apa? Katolik. Masa jemaatnya disuruh menyembah Allah yang lain yang bukan Yesus? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Katanya pakai logika. Tapi nggak apa-apa lah. Itu urusan kalian lah. Kalau saya kan hanya
meluruskan apa yang kalian bengkok-bengkokkan. Nah, ya kan? Kalian punya hak untuk mengatakan, oh ini sudah di anatema, ini sudah ini kalau ini sudah begitu, ya kan? Pakai buku-buku sejarah. Ya. Saya juga punya hak untuk menyatakan, ini loh Kristen. Ya, sehingga orang-orang tidak tersesat oleh doktrin maha sesat, doktrin Tritunggal, Trinitas. Ini ayat-ayat Alkitab. Di saat ini ya mungkin terjadi banyak gejolak yang apa-apa. Tapi nanti pada akhirnya mereka akan tahu bahwa Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus, yaitu Yesus. Amin. Tetap baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.